Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, selamat datang untuk mahasiswa semester 4 hari ini gitu ya. Saya Fitri Lastari. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah manajemen operasi. Sebenarnya untuk apa ya pelajaran manajemen operasi itu adalah lanjutan dari eh, pengantar manajemen dan pengantar bisnis yang sudah teman-teman lalui di semester-semester sebelumnya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan atau memberikan gambaran gitu ya ke teman-teman apa sih sebenarnya yang terjadi di eh, lingkungan kita atau di sekitar kita gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa di awal tahun gitu sudah banyak apa ya berita-berita mengenai PHK gitu ya, mengenai apa perusahaan-perusahaan yang gulung tikar gitu. Nah, di sini juga apa saya akan memberikan video nih gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Oke, kita simak bersama-sama mengenai eh, berita saat ini. Sahabat, kabar pahit awal Juli PMI Manufaktur Indonesia anjlok lagi ke level 46,9 pada Juni 2025. Dikhawatirkan kondisi ini kembali memicu gelombang PHK yang terus bertambah. Aktivitas manufaktur Indonesia lagi-lagi ambruk pada Juni 2025. Laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2025 dari level 47,4 pada bulan sebelumnya. Ini adalah ketiga kali dalam 3 bulan beruntun PMI mencatatkan kontraksi. Indeks PMI Juni juga menjadi yang terendah sejak April 2025 lalu. Bahkan mendekati level saat Indonesia dihantam gelombang COVID-19 Delta. Menurut S&P, faktor utama pelemahan adalah penurunan permintaan terhadap barang-barang Indonesia yang semakin cepat. Jadi sebenarnya di sini apa beritanya tuh mengenai PMI gitu, indeks PMI. Indeks PMI itu adalah indeks purchasing manager indeks kita purchasing manager index. Nah, nilai indeks ini adalah ukuran kesehatan sektor manufaktur gitu. Jadi si indeks ini, indeks PMI ini dihitung secara bulanan gitu. Eh, apa Melalui survei terhadap manajer-manajer pembelian di semua perusahaan manufaktur. Jadi di situ ada data pembelian, persediaan gitu ya, kemudian pengiriman dan lain-lain. Nah, kalau misalnya indeks PMI-nya itu di atas 50 gitu ya. Nah, berarti sektor manufaktur kita itu sehat, mengalami pertumbuhan ekspansif gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah 50 itu sektor manufaktur kita itu turun, jadi kontraksi gitu ya. Nah, nilai PMI kita itu per bulannya gitu ya dari bulan sebelumnya itu 47,5%. Bulan berikutnya itu menjadi 46,7%. Dan kalau misalnya dibiarkan gitu, itu akan semakin berbahaya gitu ya, mengkhawatirkan banyak pengusaha karena kalau dibiarkan PHK akan terus berjalan gitu ya. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar gitu. Nah, kalau misalnya melihat banyak fenomena seperti ini gitu ya dari teman-teman sendiri, kenapa sih sebenarnya pabrik ini banyak yang tidak mampu bertahan gitu ya? Dari teman-teman ada yang eh, bisa memberikan komentar atau apa misalnya sudah mengalami nih kenapa gitu ya pabrik-pabrik tidak mampu bertahan. Ada yang bisa memberikan jawabannya dari Galuh mungkin atau dari Berli, Siska, kenapa sih banyak pabrik kita itu tidak mampu bertahan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Izin Ibu, Ya, silakan. mungkin kalau yang lihat dari kasus Kitex yang kemarin itu karena banyaknya juga dari apa ya Bu, pesaing-pesaing dari brand luar yang mungkin lebih murah harganya. Jadi pabrik-pabrik yang mungkin di Indonesia itu jadi kalah saing gitu Bu dari segi harga. Ya.
Ya mungkin salah satu faktornya adalah gempuran gitu ya, produk-produk dari luar yang lebih murah gitu ya. Oke, ada jawaban lain dari Galuh, Nabila? Kira-kira misalnya yang apa yang karyawan gitu ya, kelas karyawan apakah bisa menjawab kenapa sih kira-kira pabrik kita itu tidak mampu bertahan? Tidak ada lagi. Izin ya Ya Bu, mungkin kalau Galuh ya. misalnya ya, Izin ya Galuh ingin menjawab Bu, ya mengapa ya banyak pabrik yang tidak mampu bertahan? Mungkin di era sekarang ya mungkin mungkin dari internal perusahaannya juga ya mungkin Bu banyak mungkin kasus Ritek juga mungkin tidak gempuran apa produk dari luar tapi dari internal dulu yang banyak mungkin korupsi ya Bu. Jadi oh, bingung juga mungkin dari itu internalnya sih Bu. gitu ya. Ya Bu. Iya, jadi kalau misalnya kita tarik gitu ya, kenapa gitu banyak pabrik-pabrik tidak bertahan? Mungkin misalnya dari tenaga kerja yang tidak efektif gitu ya, kemudian produktivitas rendah, terus modal terbatas gitu. Banyak hal yang bisa disimpulkan gitu ya. Tapi ketika kita tarik gitu ya benang merahnya, sebenarnya mungkin permasalahannya adalah di produktivitas gitu. Oke, kita masuk kalau misalnya secara teori gitu ya, produktivitas itu kan gimana caranya apa input itu diubah menjadi output dengan nilai tambah. Jadi kalau rumus sederhananya produktivitas itu adalah output dibagi input. Gimana sih caranya menaikkan rasio produktivitas gitu ya antara mengurangi output atau memperbesar input. Tapi tidak semudah itu gitu ya. Banyak hal yang harus dilakukan, tidak hanya perkara teknis. Ada yang namanya tenaga kerja, manajemen, investasi modal gitu. Kemudian hingga teknologi. Nah, untuk mempelajari itu semua, kita akan masuk ke dalam mata kuliah nih yang kita pelajari saat ini ilmunya yaitu manajemen operasi. Nah, menurut Heiser dan Render, manajemen operasi itu adalah aktivitas strategis yang bertanggung jawab atas konversi input menjadi output dengan nilai tambah. Jadi ya catatannya adalah nilai tambah. Nah, di manajemen operasi sendiri itu mencakup perencanaan kapasitas, manajemen kualitas, tata letak pabrik gitu ya, kemudian rantai pasok, penjadwalan hingga pemeliharaan sistem. Nah, tanpa sistem yang efisien gitu, perusahaan itu tidak akan bertahan lama. Apalagi bersaing secara global gitu ya. Makanya beberapa sumber menyebutkan bahwa manajemen operasi itu bisa menjadi solusi karena yaitu mengelola bagaimana caranya merubah input menjadi output tapi dengan cara yang efisien. Kalau misalnya prosesnya sudah efisien gitu, dia akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis, akan semakin bisnisnya akan semakin maju gitu ya. Kemudian fungsi manajemen operasional itu mencakup banyak hal dari mulai desain proses, kapasitas, kualitas, logistik dan lain-lain. Dan manajemen operasi pun ini adalah penghubung strategi antara manajemen dengan eksekusi harian. Nah, kalau misalnya dibilang kenapa sih penting gitu ya? Karena menurut Heiser dan Render ternyata manajemen operasi itu mengelola hampir 50% sumber daya gitu. Kemudian ada apa penambahan biaya organisasi juga gitu ya. Kemudian di sini juga bisa menjadi keunggulan strategis. Contohnya kalau kita melihat Toyota, Amazon atau Unilever, di sini apa mereka tuh mempunyai keunggulan strategis masing-masing di bagian operasional. Kemudian ini mungkin sudah pernah lihat juga gitu ya. Ini kalau misalnya kita nih, kan di perusahaan itu ada tiga bagian. Ada bagian marketing, finance, dan operation. Nah, kalau misalnya si perusahaan itu ingin meningkatkan pendapatan gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau misalnya contohnya gitu ya, marketing memberikan option nih, bagian marketing saya akan menaikkan penjualan sebesar 50%. Ternyata kalau meningkatkan penjualan 50%, dia itu hanya memberikan kontribusi sebesar 71%. Ya lumayan besar juga, tapi kalau kita akan meningkatkan penjualan, ada biaya-biaya lainnya, karena effortnya juga akan bertambah gitu ya. Nah, untuk bagian finance dan operation, karena finance dan operation itu bukan yang mendapatkan penghasilan, tapi bagian biaya gitu ya. Nah, pasti yang bisa dilakukan finance dan operation adalah mengurangi biaya. Kalau misalnya si bagian finance ini memberikan usulan akan mengurangi biaya 50%, kontribusinya itu hanya 21%. Tapi kalau operation, meskipun dia eh,
memberikan usulan untuk mengurangi biaya itu sekitar 20%, maka ternyata dia memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu 114%. Makanya operation yang efektif dan efisien itu akan memberikan kontribusi terbesar ke perusahaan, gitu ya. Nah, ini manfaat kita mempelajari manajemen operasi. Jadi kan ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu manfaatnya untuk kita tuh apa. Jadi ketika kita mempelajari manajemen operasi, kita akan mengetahui bagaimana sih barang dan jasa itu diproduksi. Kemudian bagaimana manajemen operasi itu berjalan. Dan bagaimana orang-orang di dalamnya itu menjadi produktif gitu ya. Kemudian apa sih yang dikerjakan oleh manajer operasi dan kenapa manajemen operasi itu merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Nah, ini topik kita selama 1 semester gitu ya. Ada produktivitas dan efisiensi. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya mengoptimalkan output dengan sumber daya minimal dan untuk efisiensi maksimal. Kemudian ada strategi operasi global. Di sini bagaimana menyelaraskan operasi dengan tujuan bisnis global untuk pertumbuhan dan ekspansi. Jadi ketika kita sudah bisa mengoptimalkan output gitu ya, dengan meminimalkan input, maka kita siap untuk bertumbuh dan ekspansi. Kemudian di bagian-bagian berikutnya itu lebih mendetail gitu ya, ada manajemen proyek, gimana caranya kita mengelola proyek secara efektif. Kemudian ada desain barang dan jasa. Di sini bagaimana cara kita menciptakan produk yang inovatif gitu ya. Kemudian ada manajemen kualitas. Di sini kita belajar memastikan standar kualitas tinggi di seluruh proses operasional. Kemudian ada layout dan penjadwalan. Di sini tuh kita akan mengoptimalkan tata letak dan jadwal untuk efisiensi operasional. Kemudian ada persediaan dan JIT atau just in time. Di sini tuh untuk mengelola persediaan secara efektif untuk mengurangi biaya dan memastikan ketersediaan tepat waktu. Kemudian ada supply chain, yaitu mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok ke pelanggan. Kemudian ini yang baru, jadi di tahun-tahun sebelumnya itu tidak dimasukkan ke dalam perkuliahan, tapi dua hal ini karena mengikuti perkembangan industri saat ini ditambahkan, yaitu digitalisasi operasi, yaitu mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi, dan ini yang penting juga kita pelajari adalah green operation. Jadi di sini mengadopsi praktik berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, ini ada video lagi gitu ya. A revolution is happening behind the closed doors of China's massive industrial parks. This is a quiet revolution, powered by robots and data. Welcome to the world of dark factories where manufacturing is being redefined. The image of made in China is fading, replaced by gleaming machines moving in perfect sync, operating in near total darkness. This isn't just a tech story, it's a business story that touches every global supply chain and every consumer. To stay competitive, manufacturers are betting big on automation, investing billions in robotics, AI, and the Internet of Things. It's about building a new, faster, smarter industrial model. What happens to the millions of workers whose jobs are at risk? What new vulnerabilities come with relying on complex automated systems? The silent, humming factories of China are sending a clear message. The future of manufacturing has arrived. Our investigation takes you deep into this new industrial landscape. This is more than a story about robots. It's about the future of work and the global economy. And it starts here, in the automated halls of China's dark factories. The transformation is irreversible. We'll see not just how things are made, but how the world itself is being remade. This is the story of China's dark factories. Let's step inside. What is a dark factory? The name is literal. These are facilities that run almost entirely on automation with little to no human presence. Robots and automated systems work in the dark 24/7, saving energy and symbolizing a shift from human-centric to machine-centric manufacturing. Inside, you'll find robotic arms welding, painting, assembling, and packaging with superhuman precision. Autonomous mobile robots glide silently, transporting materials and products. Everything is connected through the industrial Internet of Things. Thousands of sensors feed data to powerful AI systems. The AI optimizes production, predicts maintenance, and spots quality issues before they happen. Human roles are transformed. Technicians and engineers monitor the system from a control room, analyzing data and programming machines. The traditional blue-collar worker is replaced by a new-collar worker, someone whose main tool is a computer, not a wrench. A dark factory is more than robots.
It's a self-regulating ecosystem, the peak of Industry 4.0. The factory becomes a living, thinking entity, adapting, learning, and operating with efficiency and consistency beyond human capability. This is the new benchmark for modern manufacturing. The shift to dark factories is a hard-nosed business decision driven by rising labor costs and a shrinking workforce. China's manufacturing wages have more than tripled in a decade, and finding workers is harder than ever. Automation is the answer. Robots don't need raises, breaks, or benefits. While building a dark factory is expensive, the long-term savings are huge. Lower payroll, reduced utility costs, and fewer errors. The return on investment is now measured in years, not decades. Beyond cost, dark factories deliver operational excellence. Robots offer precision and consistency humans can't match. Product quality improves, defect rates drop, and brand reputation grows. In high-tech industries, even tiny errors are costly. Automation removes that risk. The Chinese government is fueling this shift, pouring billions into subsidies and incentives for advanced manufacturing. Initiatives like Made in China 2025 inches aim to move the country up the value chain, from assembling products to engineering the factories of the future. Jadi di video ini eh, sebenarnya ingin membahas gitu ya, ada yang namanya dark factory. Sudah pernah dengar nggak? Ada dark factory di Cina. Ada yang pernah dengar? Jadi di Cina itu ada yang namanya dark factory. Jadi pabrik itu benar-benar gelap gitu ya. Terus semua produksi dikerjakan oleh robot, oleh mesin, tidak ada manusia sama sekali. Nah, itu benar-benar ekstrim gitu ya, gimana caranya dia mengurangi biaya, jadi tidak ada apa, mengurangi biaya listrik, kemudian mengurangi biaya SDM gitu ya, tapi ekstrim sekali gitu. Nah itu di situ benar-benar fundamental OM-nya dimaksimalkan, seperti digitalisasi gitu ya, kemudian apa, efektivitasnya. Kemudian video kedua itu bagaimana Cina membuat supply chain yang sangat-sangat efektif. Jadi memang pemerintahnya memberikan banyak kemudahan gitu ya untuk pengusaha-pengusaha di sana, eh, bagaimana membuat jalur logistik yang murah dan efisien gitu ya. Makanya eh, apa ya, kunci dari manajemen operasi di masa depan adalah efektif dan efisien gitu. Bedanya efektif dan efisien itu apa gitu ya? Kalau misalnya efisien itu lebih ke apa ya? Lebih ke eh, bagaimana caranya, lebih ke proses gitu. Jadi kalau fokus kepada proses, gimana caranya mencapai tujuan tapi dengan meminimalkan pemborosan atau pengeluaran. Beda dengan efektif. Kalau efektif itu fokus pada hasil. Gimana caranya dia memproduksi dengan cepat misalnya gitu ya, dengan robot-robot itu, tapi dia tidak apa, eh, tidak peduli dengan misalnya sumber daya yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan. Yang penting dia mendapatkan hasil yang dia inginkan, misalnya produksi yang sangat besar gitu ya, massal. Tapi Cina itu bisa menyeimbangkan antara proses yang efektif dan efisiennya gitu. Seperti itu. Apakah di Indonesia bisa apa ya, bisa dipraktekkan atau tidak, meskipun kalau dipraktekkan pun sepertinya apa ya, belum terlihat keuntungannya kalau kita mempraktekkan dark factory gitu ya. Minimal misalnya lapangan kerja tidak terserap karena tidak ada SDM. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membuat teknologi itu sangat besar gitu. Jadi tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah, ini sebenarnya kan ingin diskusi juga gitu ya. Ingin diskusi juga apakah kita itu sebenarnya bisa menyaingi Cina atau bahkan Vietnam, atau yang sekarang naik itu kan Vietnam gitu ya. eh, Taiwan gitu. Sebenarnya kita bisa nggak sih menyaingi produktivitasnya mereka gitu. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang bisa apa ya, memberikan komentar atau tidak? Atau pesimis aja atau gimana? Ayo kita diskusi. Kira-kira eh kita bisa menyaingi mereka di hal apa sih gitu? Ya, Brilian, Aji ya, Siska, Galuh. Kira-kira kita bisa bersaing nggak sih gitu sama mereka, atau pasrah aja digempur dengan produk-produk yang murah gitu? Ada yang bisa kasih masukan? Ayo kita berdiskusi. Tidak ada?
banyak hal sebenarnya ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Apakah kita bisa bersaing di masa depan atau tidak gitu ya. Dan ini juga untuk teman-teman yang akan ketika lulus nanti apakah bisa bersaing atau tidak gitu ya. Ketika misalnya memutuskan untuk jadi wirausaha atau memutuskan untuk jadi pekerja pun gitu ya, kita harus bisa bersaing kan ya. Seperti itu benar ya? Oke, tidak ada yang mau komentar. Izin Bu mau Oke, jadi kalau dari saya sih gitu ya, melihat fenomena sekarang gitu, eh, sebenarnya kita tetap harus optimis gitu ya. Apalagi yang bisa kita lakukan selain optimis gitu ya. Karena meskipun Indonesia itu tidak bisa mengalahkan Cina di jalur efisiensi yang ekstrim gitu ya, tapi Indonesia itu bisa bersaing di jalur yang berbeda gitu. Bisa diferensiasi, bisa kolaborasi, bisa keberlanjutan atau adaptasi digital. Misalnya diferensiasi itu lebih ke yang punya local value gitu ya, nilai-nilai lokal yang tidak bisa ditiru oleh negara lain gitu ya. Kemudian kita juga kalau misalnya dengan Cina atau dengan Vietnam gitu ya, kan mereka itu produksinya massal. Mungkin mereka kesulitan ketika harus membuat produk-produk yang custom gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke arah itu gitu, bisa membuat kustomisasi, kemudian memberikan nilai-nilai lokalnya gitu ya, seperti misalnya kopi yang apa ya dispesifikan benar-benar lokal buatan Indonesia atau enggak yang batik digital gitu yang kita punya hak patennya atau segala macam jadi digitalisasi juga kemudian kita juga bisa mendorong UMKM kita gitu ya untuk mulai memakai sistem atau digitalisasi yang sederhana, ERP yang sederhana dari mulai permintaan gitu ya, dari mulai produksi, pengiriman gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan platform-platform yang lokal aja gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian kolaborasi. Jadi kolaborasi misalnya satu UMKM di satu daerah gitu ya punya sistem distribusi bersama-sama. Nah, itu kan bisa mengurangi biaya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian kompetisi juga tidak harus selalu yang lebih cepat atau lebih besar gitu yang akan menang gitu ya, tapi yang lebih cerdas atau lebih dekat dengan pasar. Nah, masyarakat kita itu kan Indonesia itu adalah pasar gitu ya, dan kita akan apa kita ini adalah pasar dan pasarnya dekat gitu ya. Kita akan harusnya lebih tahu apa yang pasar inginkan, apa yang pasar butuhkan gitu. Kemudian saya sih berharap gitu refleksi untuk pertemuan hari ini gitu ya. Di mata kuliah manajemen operasi ini kita bisa membekali teman-teman semua untuk bagaimana sih caranya ketika kita bekerja atau berusaha itu bisa meningkatkan efisiensi tanpa kehilangan nilai lokal. Kemudian mendesain produk dan layanan yang bernilai tambah yang unik gitu ya. Kemudian membangun sistem produksi yang tangguh dan berkelanjutan, kemudian mengintegrasikan teknologi dan strategi operasional dan ayo kita belajar mengenai operasi itu bukan hanya teknis gitu ya, bukan hanya untuk produksi tapi tentang bagaimana menciptakan keunggulan strategis bagi Indonesia di tengah tekanan global gitu seperti itu ya. Nah, setelah refleksi untuk pertemuan pertama ini, agar semakin apa ya, memahami gitu ya mengenai peran-peran manajemen operasi gitu. Di sini saya akan memberikan tugas di minggu pertama ini. Jadi pilih satu UMKM dan analisis faktor-faktor produktivitas mereka dan berikan rekomendasi dengan berbasis prinsip manajemen operasi seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Oke, sudah cukup ya. Terima kasih kalau sudah cukup. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.